Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas terkait perubahan rencana awal pembuatan Pacifista. Sebelum Kuma menjadi Pacifista, sepertinya pemerintah dunia memiliki kandidat potensi lain yaitu King the Wildfire. Meskipun belum jelas sejauh mana peran King dalam proses tersebut, namun karena suatu alasan Kuma akhirnya menjadi subjek untuk Pacifista yang diciptakan oleh Vegapunk. King merupakan salah satu dari 3 anak buah kepercayaan Kaido yang menduduki posisi tertinggi dalam hal kekuatan di antara Jack dan Queen. Sebagaimana kedua rekannya, King adalah pengguna buah iblis Zoan kuno Ryuryunomi model Pteranodon. Kehebatan King terbukti ketika dengan mudahnya ia mendorong kapal Big Mom dari air terjun di Wano. Sosok misterius King telah memicu rasa ingin tahu di kalangan para penggemar One Piece. Keingintahuan ini pertama kali muncul saat Big Mom dengan antusias bertemu dengannya yang menyatakan bahwa King adalah barang langka yang selama ini diinginkannya di Pulau Whole Cake Island. Meskipun Big Mom mengajak King untuk bergabung dengan kekaisarannya, King memilih untuk menolak tawaran tersebut. Misteri seputar identitas King akhirnya terpecahkan setelah beberapa waktu. Terungkap bahwa King bukan sembarang orang, melainkan anggota terakhir dari ras yang dikenal sebagai Lunarian. Meski begitu, pengetahuan kita tentang suku ini masih terbatas. Menurut informasi yang ada, Lunarian dulunya menempati wilayah Red Line dengan keahlian luar biasa mereka dengan mengendalikan api. Kemampuan ras Lunarian untuk menghilangkan rasa sakit dan menyembuhkan luka dengan kekuatan api di dalam tubuhnya menjadi sorotan menarik. Di mata Queen, mereka dianggap sebagai ras dewa karena ketangguhan mereka dalam berbagai kondisi. Meski pemerintah dunia berupaya menyelidiki suku Lunarian seperti yang terlihat dalam kilas balik Kaido, informasi lengkap tentang mereka masih belum terungkap sepenuhnya. Dalam kilas balik Kuma, terungkap bahwa Vegapunk terinspirasi olehnya dalam menginisiasi proyek prajurit super. Awalnya Vegapunk dan Kuma sepakat bahwa Bonnie akan mendapatkan perawatan untuk penyakit Sapphire Scale dengan syarat bahwa Kuma setuju untuk penelitian lebih lanjut dan cloning untuk program prajurit supernya. Proyek yang direncanakan oleh Vegapunk ini kemudian diberi nama Pacifista. Namun, Saturn mengubah rencana tersebut yang mengakibatkan transformasi Kuma menjadi cyborg tanpa pikiran dan perasaan. Alasan Kuma dipilih sebagai subjek proyek Pacifista adalah karena dia merupakan bagian dari ras Buccaneer yang diketahui memiliki DNA suku raksasa. Ukuran tubuh yang berbeda dan kekuatan dahsyat membuat Kuma menjadi figur unik. Namun menariknya, ada dugaan bahwa ada kandidat lain yang mungkin menjadi subjek program Pacifista, yaitu King the Wildfire. Teori ini muncul dari kilas balik Kaido dan peristiwa sebelumnya yang mengindikasikan kemungkinan tersebut. Dalam kilas balik mengenai King, diungkapkan bahwa pemerintah dunia bersedia membayar hingga 100 juta berry untuk informasi tentang ras Lunarian. Penyebabnya adalah kekuatan dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh ras ini, sesuai dengan apa yang terungkap dalam kilas balik King di chapter 1035. Dalam momen tersebut, King terlibat dalam uji coba ketahanan fisik oleh pemerintah dunia di Palm Hazard. Pertarungan melawan Zoro mengungkapkan kekuatan fisik luar biasa yang dimiliki King, di mana Zoro terlihat sulit untuk melukainya. Meskipun begitu, pemerintah dunia tidak dapat mengungkapkan misteri ini karena King dan Kaido kabur sebelum pihak berwenang dapat menyelidiki, sampai akhirnya Zoro menjadi satu-satunya yang menyadari kekuatan King dengan cepat. Nah, pertanyaan dari para penggemar muncul mengenai motivasi pemerintah dunia dalam mengincar ras Lunarian dan melakukan uji coba ketahanan fisik pada mereka. Spekulasi sebelumnya menyiratkan bahwa pihak berwenang bermaksud membangun pasukan yang kuat dengan ketahanan fisik serupa seperti ras Lunarian, seiring dengan usaha mereka untuk mereplikasi kekuatan Kaido seperti yang terlihat pada upaya Vegapunk. Vegapunk sendiri menghadapi kegagalan dalam usahanya untuk menciptakan kembali raksasa kuno yang berujung pada munculnya sosok monster Numbers. Teori ini terkonfirmasi dalam cerita kilas balik Kuma, di mana Dragon menjelaskan tentang Vegapunk dan menyarankan Kuma untuk mengunjunginya di Egghead agar Bonnie dapat disembuhkan. Palm Hazard, tempat penelitian sebelumnya Vegapunk, hancur dan kemungkinan diserang oleh Kaido muda yang membebaskan King. Ini mendasari keputusan Vegapunk untuk pindah ke Egghead, di mana dia bertemu dengan Kuma dan mengetahui bahwa Kuma adalah bagian dari ras Buccaneer. Vegapunk melihat kesempatan ini sebagai penyelesaian atas kegagalannya menduplikat ras Lunarian dari King. Dalam percakapannya dengan Kuma,
Vegapunk mengungkapkan niatnya untuk menciptakan prajurit super dengan kemampuan menembak laser dan senjata lainnya. Ini mengkonfirmasi teori sebelumnya tentang rencana pembuatan prajurit super yang awalnya menargetkan ras Lunarian King sebelum akhirnya beralih ke Kuma. Well, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!